Shalom saudara. Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Iya, melanjuti dari yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, saudara. Itu berhubungan sebuah perilaku, sebuah perbuatan, sebuah pelaksanaan yang lebih akan kita lakukan dalam hidup ini. Coba kita perhatikan firman Tuhan, saudara, dalam kitab Ayub, saudara. Dalam kitab Ayub yang terakhir, yaitu pasal yang 42. Saudara perhatikan nanti siapakah Ayub ini. Di pasal yang pertama coba kita baca siapa sebenarnya si Ayub ini. Pasal 1 di sana dicatat tentang Ayub. Ayat 1, pasal 1. Perhatikan. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu apa, saudara? Saleh dan jujur. Yang pertama saleh, yang kedua jujur, yang ketiga ia takut akan Allah, dan yang keempat ia menjauhi kejahatan. Ada kata saleh, ada kata jujur, ada takut akan Allah. Yang kedua, yang keempat dia menjauhi kejahatan. 4 poin ini sebenarnya sudah menjadi sebuah alasan yang sangat krusial, yang sangat dahsyat sebenarnya, untuk mengkelompokkan dan mengkategorikan Ayub ini adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tapi perhatikan saudara nanti apa yang dialami oleh Ayub. Harta miliknya habis, badannya hancur, anak-anaknya mati semuanya. Tinggallah suami istri Ayub dan istrinya. Sepertinya istrinya tidak mampu menerima peristiwa ini. Tinggal pikir. Keluarlah kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Tidakkah engkau harus mengutuki Tuhanmu? Karena dilihat semua keadaan Ayub, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, habis semuanya. Tapi perhatikan saudara nanti, dari mulut Ayub tidak ada satu kata pun yang akan mempersalahkan Tuhan. Nanti pertanyaannya begini, saudara. Kenapa Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat? Dan Alkitab katakan Tuhan lipat gandakan semua hartanya. Bahkan dia dapat anak-anak yang cantik, anak-anak yang luar biasa. Alkitab catat tidak ada yang seperti mereka cantik. Saya catat begini, saudara. Sehebat apapun persoalan dan sehebat apapun tantangan, jangan sampai keluar dari mulut kita untuk menilai Tuhan itu dengan kata-kata yang jahat. Jangan.
Kalaupun kita mengalami sebuah pencobaan, sebuah duka cita, sebuah persoalan, sebuah masalah, sebenarnya ada maksud Allah, ada tujuan Tuhan di sana sebenarnya. Saya ingat satu kisah, ini betul atau tidak, tapi coba sebagai ilustrasi renungan dalam hidup ini. Seorang pemuda, saudara, dia masuk ke sebuah hutan. Dia dikejar dengan binatang buas. Dia lari, dia jatuh. Kakinya patah, tangannya patah. Singkat cerita, saudara, dia pulang ke rumahnya dengan badan, dengan kaki yang patah, dengan tangan yang patah. Ketika bapaknya melihat, bapaknya kecewa, bapaknya marah. Karena dia anak satu-satunya yang harus diharapkan sebagai tumpuan harapan dari keluarga ini. Dia marah. Karena dia orang yang beriman, sepertinya dia mempersalahkan Tuhan. Kenapa terjadi peristiwa ini dalam hidup kami? Bukankah ini Tuhan yang memberi? Tapi kenapa terjadi seperti begini? Dia ngomel, dia menggerutu. Sepertinya dia mempersalahkan. Zaman dulu cerita ini di sebuah negara. Nah, negara itu, saudara, lagi suasana genting, lagi suasana perang. Terus pemerintah umumkan dan ingatkan setiap laki-laki yang ada dalam rumah tangga harus jadi tentara untuk maju ke medan tempur. Mau tidak mau, harus demikian. Daftar, banyaklah yang masuk jadi tentara untuk berperang karena suasana negara itu genting. Butuh prajurit. Tapi ketika anaknya yang sudah patah tangan dan patah kaki, sepertinya lemah nih bapak ini. Seharusnya anak saya harus yang berkarir ini segala macam, saudara. Ya tidak bisa jadi tentara, saudara. Pergilah anaknya yang daftar tadi, yang sudah berantri-antri daftar, tapi anak yang jatuh, yang masuk hutan tadi tidak jadi tentara. Dia hanya di rumah saja, dia mengerjakan apa yang dia harus kerjakan di rumah. Dia sama-sama dengan bapak dan mamanya di rumah. Sama-sama bercengkrama, sama-sama bercerita bersama-sama, siang hari, siang malam. Mereka bersama-sama. Tapi beberapa bulan berikutnya, saudara, rombongan ketika didaftar anak-anak laki-laki orang untuk masuk jadi tentara, didengarlah kabar semua mati dalam perang. Yang lain nangis, yang lain semua udah histeris. Anaknya ini, anaknya ini. Tapi perhatikan, saudara, bapak ibu yang punya anak laki-laki yang masuk ke hutan, yang jatuh patah kaki dan tangan. Jadi ada pepatah bilang begini. Ada yang bilang begini, pepatah bilang begini. Berenang, apa saudara masih ingat itu? Berakit-rakit dahulu. Ya, begitu kira-kira. Bersenang-senang. Nah, jadi sakit, kecewa, tapi ternyata di ujungnya
ada sebuah kesenangan. Maksud cerita saja, kita sebagai orang percaya, apapun peristiwa, apapun pengalaman. Coba buka dalam kitab 1 Petrus, saudara, kitab Petrus. 1 Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga. Anggap, ya kan saudara, itu sebagai pembuktian kemurnian. Jadi persoalan, pencobaan, masalah, duka cita, apapun sebenarnya, kalau kita berdiri sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tidak ada mulut kita yang akan mempersalahkan Tuhan. Itu kesempatan bagi kita sebenarnya untuk tetap bertekun, ya kan saudara, untuk tetap terus setia, untuk tetap optimis, untuk tetap melangkah. Nah, kita kembali ke kitab Ayub tadi saudara, biar kita ngerti nanti kenapa di pasal yang ke-42 itu kita menemukan bagaimana Ayub dipulihkan sama Tuhan. Semuanya habis, semuanya sepertinya kalau bahasa manusia hancur. Tapi ingat, Tuhan bisa ubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Yang tidak masuk akal itu bisa jadi masuk akal Tuhan buat. Ketika Yesus ada di suatu tempat, saudara, setiap kali Yesus ada, selalu banyak orang berkerumun, berbondong-bondong, banyak anak kecil, orang muda, orang tua, selalu banyak. Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, berikan mereka makan. Setelah Yesus memerintahkan berikan mereka makan, yang begitu banyak orang, ribuan, murid-muridnya mulai colek satu yang lain. Bagaimana caranya? Sudah jam segini, mau beli apa-apa, pasar sudah tutup, gak mungkin ada makanan. Siapa yang masak? Jadi udah mulai krusuk, rasa krusuk mereka murid-murid. Bagaimana caranya? Selain itu perhatikan saudara, mereka mulai panik saudara. Saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Maka saya bilang, hidup ini hanya sebuah keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Tiba-tiba datang Petrus, datang Yohanes, datang Yakobus, mungkin murid-murid yang lain. Bagaimana nih? Mungkin ditanya si Yudas, ada berapa uang? Yudas bilang, gak ada, udah habis. Yudas sudah mulai, dia kan bagian keuangan, dia kas, dia bendaharanya saudara. Mana ada uang? Gak ada nih. Banyak begini orang, bagaimana mau kasih makan? Tapi saudara tahu, ketika ditanya sama orang-orang, adakah makanan, adakah roti? Ternyata diketemukan anak kecil memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan bilang, mana? Bawa ke sini. Mungkin pas mau ngasih itu, aduh Tuhan, gimana caranya ini? Coba 5 ketul roti. Saudara, ketul itu saudara gede atau besar ketul saudara? Gedean keranjang atau bakul?
Hah? Gedean keranjang atau bakul? Nah kalau ketul itu mana? Lebih besar keranjang atau bakul? Itu kira-kira segede apa? Lima ketul roti dengan 2 ekor ikan. Mana? Tuhan bilang, bawa sini. Itulah artinya kekristenan ini, saudara. Bahwa hidup kita nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Tapi kita punya hati untuk mengasihi Tuhan. Bawalah hati ini kepada Tuhan. Amin atau amin ini, saudara? Persembahkan hati ini kepada Tuhan. Serahkan hati ini kepada Tuhan. Kalau hati ini dalam milik Tuhan dan Tuhan ada di hatiku, aku harus berkata-kata tentang Tuhan. Berkata-kata tentang firman Allah. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Coba baca cepat. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara mau nggak berdosa dalam hidup ini? Hanya firman Tuhan taruh di hati. Mulut mau berdosa, kelakuan mau berdosa, taruh firman. Telinga mau berbohong, taruh firman. Jadi kita ini ditutup bungkus oleh firman. Jadi kalau firman ditaruh di hati, jadi kita ini lagi memprotek hidup kita agar kita nggak berdosa sama Tuhan. Jangan simpan sesuatu yang sampah di hati. Amin atau amin ini, saudara? Jangan simpan bohong. Jangan simpan dusta. Apalagi itu sampah semuanya itu. Itu kotoran semuanya itu. Itu duniawi itu. Itu nggak boleh ada dalam diri kita ini. Buang. Itu sebabnya, saudara, kalau orang Kristen yang memiliki sampah di hatinya, ketika ada masalah, itu pertanda aslinya dia begitu. Ada masalah, salahin Tuhan. Ada masalah, salahin orang. Ada masalah, salahin tetangga. Ada masalah, salahin yang lain. Padahal pembuat masalah adalah dirinya. Karena sifat manusia itu egoisnya begitu, saudara. Makanya kita jadi orang jangan egois. Jangan egosentris. Berpusat kepada dirinya sendiri, itu egosentris. Tuhan tidak suka, itu ciri orang yang sombong. Orang sombong, Alkitab katakan Tuhan akan tentang. Jadi belajar kita rendah hati. Amin, saudara. Saudara mau rendah hati, saudara? Kalau orang rendah hati, kalau ada masalah, Tuhan ampuni aku, Tuhan koreksi aku, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Bahasanya begitu. Nah, perhatikan Ayub. Apa yang dicatat dalam Alkitab? Kalau nanti kita perhatikan, dalam segala hal Ayub tidak melakukan kesalahan. Tapi biasanya orang begitu, saudara, ya kan? Kalau lagi punya, wih itu teman saya itu, wah itu soib saya itu CS saya itu. Lagi gagah-gagah. Biasanya begitu orang. Betul atau betul ini, saudara? Tapi orang percaya nggak boleh begitu. Makanya sahabat itu, kalau dikata sahabat, suka duka, itulah seorang sahabat. Saudara tahu siapa sahabat kita, saudara? Apapun persoalannya, tetap dia sahabat kita. Jangan suka ngomel sama Tuhan. Tuhan, macam mana ini Tuhan?
Saya udah begini Tuhan, saya udah begini. Bikin hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya kadang-kadang siapa sih kita ini suka bikin hitung-hitungan dengan Tuhan? Halo? Tuhan itu sayang sama kita. Makanya kalau ada masalah gak usah ngomel-ngomel sama Tuhan. Amin atau amin ini saudara? Tetap berkata, haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Slow aja. Oles gitu saja. Rumah tangga dari mungkin udah bulan tua, udah pertengahan bulan, mungkin tidak ada pemasukan karena situasi kondisi atau bagaimana. Makanya lekatkan diri dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ini mah enggak. Udah nggak punya apa-apa, udah ngap-ngapan, jauh dari Tuhan. Nah ini yang saya kata nanti jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau memang kita merasa nggak mampu lagi, dekatlah dengan Tuhan. Cari Tuhan. Kita hidup, kita kuat, kita mampu dalam segala hal. Utamakan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, mendekat. Tuhan dekat kepada kita. Jadi kenapa Ayub dipulihkan Tuhan? Karena mulutnya tidak berdosa sama Tuhan. Sikapnya nggak dosa. Memang benar dia orang yang saleh, orang yang jujur, apalagi saudara, orang yang takut dengan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita di mana kita? Wah, kalau dihitung dari Ayub saleh saja, masalahnya bertubi-tubi. Lah kita ini, halo, bisa nangkap ini saudara? Yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, tetap terus. Tapi ingat, yang namanya emas, dibuang kemana-mana emas, tetap akan emas. Nah, saya bilang, kalau orang Kristen yang sejati, apapun persoalanmu, kalau engkau mengalami persoalan, tetap engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan jual iman. Hanya kepada Yesus kita mengalami hidup. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Itu sebab saya tekankan, tetap terus percaya sama Tuhan. Apapun keadaan kita. Amin atau amin nih saudara. Tetap terus yakini. Jangan berubah. Tetap kondisikan hati, kondisikan pikiran, kondisikan seluruh kita. Kita anak raja, kita orang percaya. Kalau ada persoalan, ada tantangan, ada apapun, tetap optimis. Aku punya Tuhan yang hidup. Tetap saleh. Jadi Ayub tetap saleh. Tetap jujur. Kita ini jujur enggak ini? Begitu ya kan? Masih jujur enggak? Ada uang jajan? Padahal ada, nggak ada mah. Hati-hati saudara, jujur. Jadi perhatikan ayat yang ke-10 dari pasal 42 kitab Ayub ini. Lalu Tuhan, dari semua pergolakan, dari semua pergumulan, dari semua tantangan, dari semua pencobaan yang dihadapi, boleh habis. Tapi hatinya untuk Tuhan tidak akan pernah habis. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Karena Tuhan bisa buat segala sesuatu yang tak mungkin, bagi Tuhan mungkin semua. Mungkin kita mulai hitung-hitungan dalam hidup ini. Tuhan, ini si corona dari bulan Maret sampai sekarang, Tuhan. Sampai di mana imbasnya ini, saudara? Halo? Sampai ekonomi kah? Sampai rumah tangga kah? Sampai kesehatan kah? Sampai semuanya merasuki semua lapisan hidup kita ini. Tapi ingat, ada kabar baik. Yesus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan yang bertahan untuk melawan kita. Sertakan Tuhan, karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Yang penting kita optimis, yang penting tetap setia. Saya percaya nggak mungkin nggak makan.
Saya jamin nggak mungkin nggak makan. Setelah begitu nanti Tuhan, apa yang terjadi? Nah, Tuhan pulihkan. Coba buka Yehezkiel, saudara. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 ayatnya yang ke-13. Apa bunyinya di situ, saudara? Yehezkiel 47 ayat 13. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku. Yusuf mendapat 2 bagian. Saudara tahu siapa ini Yusuf ini, saudara? Siapa Yusuf? Anaknya Yakub. Yusuf lahir ketika Yakub usianya sudah tua. Yakub punya istri 4. 2 yang asli, 2 yang kurang asli. Zaman dulu aturannya masih begitu. Jangan bilang kalau begitu berarti saya bisa dong. Sekarang beda lagi aturannya. Zaman dulu karena belum ada aturan bisa. Sekarang sudah ada aturan. Ya kan? Sekarang sudah ada aturan, gak boleh lebih daripada 1 istrinya. Jadi kita menganut perkawinan apa, saudara? Monogami. 1. Jadi Yakub punya istri 4, saudara. Yang pertama namanya Lea. Yang kedua namanya Rahel. Ada Bilha, ada apa lagi di situ? Jadi dari yang 4 istrinya ini ada dapat anak laki-laki 12 orang. Nah, Yusuf itu adalah anak yang terakhir, bukan yang terakhir sebenarnya, ya kan? Masih ada adiknya namanya Efraim. Benyamin. Ya. Benyamin. Tapi kenapa Yusuf mendapat 2 kali? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa Yusuf? Biasanya kan yang mendapat itu kan harus anak pertama. Siapa anak pertamanya si Yakub? Nah, dia melangkah. Dia ini. Jadi kalau nanti pelajari si Ruben ini. Ini jelek ceritanya, Ruben ini jelek ini. Anaknya Yakub ini maksud saya. Anak sulung. Seharusnya dialah yang akan meneruskan, dialah yang menerima warisan yang sebenarnya. Tapi kenapa Yusuf dicatat di sini? Nah, coba buka, saudara, kisah ini, saudara, dalam kitab Ulangan yang terakhir. Kitab Ulangan 33. Kitab Ulangan yang ke-33 ayatnya yang ke-13. Ada 7 lapisan berkat yang disematkan kepada Yusuf. Ada 7 yang terbaik, terutama, teristimewa. Saudara, ini dahsyat ini, saudara pelajari ini. Siapakah Yusuf ini? Sehingga, nah ini pelajari bagaimana nanti Yusuf dari pertama kali, saudara, dia menerima tantangan ujian itu. Bapaknya suruh dia pergi melihat abang-abangnya ke hutan. Karena abang-abangnya kerjanya mengembalakan kambing dombanya si Yakub. Disuruhlah dia untuk melihat dan memperhatikan. Waktu disuruh, abang-abangnya ini udah pada gak suka sama Yusuf. Karena Yusuf pernah cerita tentang mimpinya. Apa itu mimpinya? Diceritakanlah mimpinya. Ada 2, ada nanti 11 bintang, atau akan sujud kepada 1 bulan segala macam. Jadi abangnya marah. Maksud lu kami akan sujud kepada engkau? Marah mereka. Nah, ketika si Yusuf datang untuk menemui abang-abangnya ketika ada di padang
Mereka membuat rekayasa untuk membunuh, memusnahkan, agar mimpinya tidak akan terlaksana. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, perhatikan, kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa, itu sebabnya ada ayat bilang begini, Tuhan yang membuka, tidak ada satu tangan pun yang akan menutup. Percayalah, Tuhan bukakan langit, tidak ada yang menghalangi kita selama kita hidup berkenan kepada Tuhan. Catat itu baik-baik. Apa yang terjadi? Yusuf difitnah, saudara. Pura-pura pulanglah nanti. Kakak-kakaknya Yusuf ke rumah, diceritakanlah cerita ini kepada bapaknya. Yusuf begini. Katanya diterkam begini. Woi, udah bohong kan? Situ kan udah terjadi kebohongan ya kan? Makanya nanti perhatikan ceritanya. Bagaimana nanti bapak abangnya itu mengalami kesusahan yang begitu susah. Tapi Yusuf tetap jujur, tetap setia, tetap jaga hidupnya dengan Tuhan. Yusuf dibuang ke sumur. Betul atau betul? Ternyata dia diangkat dari sumur. Dikasih ke? Bukan, ada sida-sida yang dari Mesir. Dibawalah nanti itu, ditaruhlah nanti di Firaun nanti, taruh sana dia, dijual dia di sana, diperbudak. Yusuf kerja di rumahnya raja. Memang dasar ganteng mah ganteng aja kali ya. Sampai istri raja tertarik sama Yusuf. Kan itu kan kisahnya kan? Dia masuk penjara karena difitnah. Dibuatlah rekayasa bagaimana Yusuf karena Yusuf diajak sama istri raja. Pertanyaan saya, istri raja cantik atau jelek? Wah, kalau Alkitab catat menjadi istri raja itu harus melewati proses. Prosesnya itu bertahun-tahun. Wah, kalau nanti perhatikan nanti kisah tentang si Esther. Esther ya. Bagaimana Esther nanti dipersiapkan untuk menjadi pengganti Ratu Wasti. Dia harus dia ada didayang-dayang, ditaruh di sebuah tempat, dilulur, di make up. Wah, itu 12 bulan, 6 bulan. Ya kan, menjadi ratu sejagat atau ratu Miss ya Indonesia, dunia ini kan. Perhatikan. Apa yang bukan masalah fisik, masalah intelektual, masalah kecerdasan, masalah kepintaran, masalah sosial, kepeduliannya bagi dunia ini. Dilihat cantik itu pasti udah cantik, pintar lagi. Waduh. Istri Potifar ini, saudara, dia tertarik lihat si Yusuf. Mungkin dilihat kepolosannya kali ya. Dia ngepel-ngepel sambil ngelap-lap. Disuruh dia ke kamar. Tiba-tiba istri Potifar tutup pintu. Nah, sekarang lu jadi milik gua. Yusuf nggak mau. Bayangin, saudara, coba kalau saudara. Jadi Yusuf itu memberontak, enggak mau. Sampai dia ngomong, enggak mungkin ratu, enggak mungkin. Tuhan sudah mempercayakan ini, masa aku yang begini, nanti enggak mungkin. Bagaimana? Sampai nanti itu istrinya si Potifar itu dipeganglah bajunya si Yusuf, robek dia, kabur dia. Dibuatlah siasat. Katanya, Yusuf begini, itulah cikal bakalnya Yusuf masuk. Saya tanya, kira-kira Yusuf ngomel nggak? Marah nggak? Gedek nggak? Mungkin iya, cuma nggak dicatat. Kalau nggak, itu kambing itu. Mungkin hatinya begini, Tuhan, tapi nggak ngomong. Kita juga bisa marah, tapi jangan ekspresinya ditaruh di Facebook lagi. Nggak apa-apa kita marah, tapi di kamar doa sama Tuhan. Apa-apa. Yusuf marah itu. Masuk penjara. Berapa kali Yusuf masuk penjara? 2 kali Yusuf masuk penjara. Itu sebabnya, perhatikan, terujilah Yusuf. Teruji. 2 kali masuk penjara, keluar lagi, masuk penjara lagi. Terujilah, itu sebabnya. Terjadilah waktu itu, benar ceritanya itu, mimpinya itu, terjadi kelaparan di Mesir. Kan cikal bakalnya kan begitu. Padahal Yusuf sudah menjadi nomor 2 dari Firaun.
terjadi kelaparan di negeri itu, datanglah saudara-saudaranya tadi itu untuk membeli makanan karena terjadi kelaparan. Yusuf kenal ini abang-abang gue nih. Itu sebabnya nanti Yusuf itu nggak ada dendam. Halo? Nggak boleh dendam. Lihat nih abangnya nih. Kan masih umur 17 tahun. Kan masih udah jelas kan kelihatan. Umur 17 tahun baru umur 30 tahun. Berarti 13 tahun dia diproses. Masih kenal lah. Masa bisa 13 tahun nggak kenal? Sebabnya dia lihat hatinya. Tapi kan orang-orang karena Yusuf udah berbeda. Namanya di istana. Naiknya juga udah beda, pelayannya udah beda, pakainya udah beda, semua fasilitas udah beda. Ini mungkin, nggak mungkin, tapi kalau saya memprediksi begini, masa abangnya nggak kenal si Yusuf? Tapi karena kesulitan yang begitu berat, kadang-kadang itu manusia ini, kalau udah kesulitan yang begitu berat menindih hidupnya, kadang-kadang nggak kenal orang lagi. Yusuf lah yang mengenal abang-abangnya. Itu sebabnya Yusuf nanti suka canda nih kalau saya bilang canda nih, karena sayang saking cintanya. Datanglah abangnya pertama, ditanyalah masih hidupkah si ini si Eva, karena dia sayang sekali sama si Benyamin ya. Dia sayang sekali sama adiknya ini. Masih hidupkah? Iya. Kalau begitu kamu pulang dulu, nanti begini. Ternyata nanti dibikin piala. Biar balik lagi nanti. Bapaknya udah besar. Bapaknya udah aduh gimana, matilah anakku ini. Udah satu matilah anak ini. Udah ada raja yang menyuruh. Nggak boleh main-main sama raja. Enggak, katanya dia harus dibawa dulu ini si Benyamin. Kalau dibawalah, itu sebabnya nanti perhatikan ketika Benyamin ketemu dengan Yusuf, walaupun mereka nggak kenal, Yusuf itu menangis hatinya. Itu saking itulah pertanda seseorang yang jujur, yang setia dengan Tuhan. Itu suka menangis. Maka saudara perhatikan baik-baik ini, saudara. Walaupun Benyamin nggak kenal, tapi itulah cikal bakalnya nanti. Diceritakanlah ihwal dari semuanya peristiwa sampai nanti mereka pulang diajak sambil itulah cikal bakalnya orang Israel pindah ke Mesir. Lama-lama jadi berganti raja, berganti semuanya. Lama-lama Mesir memperbudak orang karena mereka bertambah sampai nanti keluarlah di zamannya Musa. Tapi perhatikan, saya tidak akan bicara tapi tentang Yusuf. Jadi perhatikan kenapa Yusuf menerima 2 kali lipat ganda. Ini ceritanya. Yusuf mengalami, aku percaya. Ayub mengalami, aku percaya juga. Kita juga bisa mengalami hal ini. Sejauh mana kesetiaan kita dengan Tuhan? Sejauh mana keseriusan kita dengan Tuhan? Ya, jadi kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.